Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Saguanto dalam podcast via live IG Saling Sapa. Dan pada hari ini tanggal 10 Oktober 2020, eh, podcast ini juga bisa diakses dari YouTube Taufik Saguanto. Dan pada hari ini kita ngambil tema inspirasi dari Kota Batu. Oke, ini kita sedang berusaha untuk kontak narasumbernya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Maaf. Selamat sore. Sore juga. Ya, apa kabar di situ di Batu sekarang gimana, Sir? Alhamdulillah, di Batu lagi hujan, Mas. Oh, bodoh. Lagi hujan Kabarmu deras. baik? Di Ya, Malang tapi gimana? kabarmu baik kan? Ya, sama. Hujan ini. Kabarmu piye? Sehat. Alhamdulillah. Terus gini, apa namanya? Karena harus perkenalan narasumber, kamu bisa cerita sekarang. Halo, namaku Anwar Batu, wong ganteng Batu atau apalah, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Saling sapa di channelnya Mas Taufik. Wah, ini guru saya ini kalau soal... Ya, kamu juga guruku juga ini. Ya, nama saya Muhammad Anwar. Biasa dipanggilnya Anwar. Anwar itu anak warung ya. Soalnya suka nongkrong dari warung ke warung. Keren. Ya, suka utak-atik brandingnya buat diri sendiri ya. Jadi Wah, keren itu. Aktivitas utamaku di dunia bisnis pertanian hulu hilir, Mas. Jadi tentang mulai dari manajemen pertanian, kawin sama industri kreatif, kita mainnya di sektor hilirnya, bagaimana bisa menyerap olahan-olahan komoditas yang ada di Batu yang alhamdulillah dari anugerah alam yang luar biasa dan betul yang kalau udah berbicara tani itu udah dari lahir procot pegang cangkul lah, bau tanah istilahnya, tanah dalam hal positif lagi. Tapi keren buat aku ada anak muda yang konsen sekali sama pertanian dan kemudian mengemasnya jadi kekinian. Itu buat aku luar biasa sekali. Karena tidak banyak anak-anak milenial sekarang itu tertarik untuk jadi petani. Padahal bangsa kita adalah bangsa agraris dan benteng pertahanan terakhir kita itu adalah soal pertanian. Dan aku sangat salut padamu karena kamu tidak malu bilang aku petani dan itu buat aku masih ada sebuah harapan besar ke depan. Bangsa ini masih akan lahir petani-petani yang tangguh yang membuat kita itu akhirnya bisa swasembada pangan seperti dulu. Tidak seperti sekarang semua dibiarkan atau bahkan sengaja untuk dibiarkan supaya kita itu jadi impor apapun. Dan itu sama dengan kita belum berdaulat secara apapun gitu. Kita cuman merasa berdaulat aja tapi sama sekali kita tidak berdaulat atas apapun. Cuman jarine ae merdeka kan gitu ya. Mungkin sebelum diskusi lebih lanjut, sebelum ngobrol lebih lanjut, karena banyak hal yang mau aku tanyakan, mungkin aku bisa ngasih 5 pertanyaan cepat gitu ke dirimu gitu. Ya, mulai ya. Petani atau pengusaha? Petani. Apa? Sorry. Petani atau pengusaha?
Pengusaha. Ah, Mengelola kampung tematik atau mengajarkan tentang kampung tematik? mengajarkan. Kaya uang atau kaya kreasi? Kayak kreasi. Baca buku atau baca pengalaman? Baca buku. Pertanian atau industri wisata? Pertanian. Oke. Ada Jadi di paradok ya? sini ya enggak. Ada ya harus hidup itu pasti paradoks lah. Hidup itu pasti paradoks karena kita ngomong bahwa kita hidup ya butuh oksigen, tapi oksigen itu yang membuat kita juga mati gitu karena sel kita akhirnya tua dan mati sama semua paradoks. Tapi buat aku at least kamu punya semangat pertanian dan tidak sekedar untuk cuman untuk wisata, buat untuk cari duit yang apa istilahnya apa ya, yang istilahnya akhirnya tidak fokus untuk pertanian itu sendiri gitu. Ya makanya aku bilang tadi, oh kamu ternyata mengemas, benar-benar mengemas pertanian ini, kamu kemas untuk kemudian bisa kamu ajarkan ke pihak lain supaya ini jadi menarik gitu kan, dan Ya. memiliki nilai di industri wisata gitu kan. Itu keren buat aku. Dan mungkin diawali seperti apa sih seorang Anwar itu, di awal itu seperti apa kalau boleh tahu? Jadi kalau bicara seorang Anwar itu Hmm, basic jelas dari anak kampung. hmm. Jadi Itu modal utamamu karena anak kampung gitu ya. Karena kamu anak kota kan jadi nggak berarti nggak bisa bertani gitu kan. enggak juga Mas. Jadi kalau terminologi Hmm, kampung itu bebas hmm, nilai, mau itu di desa, mau itu di kota, hmm. itu kita bebas wilayah. Jadi tapi yang paling mendasar adalah bahwa ketika hidup di Kampung bukan real, kampungan gitu kan. kenapa? Ya kampung tapi bukan kampungan kan gitu. Nah, itu yang kami coba apa istilahnya? Hmm, Bahasa hmm, kerennya itu coba lawan lah. Apa hmm. konotasi Kota negatif. pun kadang ya kampungan gitu kan. Ah, Hmm, hmm, bahwa paling real kita ini kan dimanapun wilayahnya kita ini kan hidup bertetangga bersosial itu di kampung gitu loh, mau tuh apalah namanya regensi perumahan klaster desa kota itu ya di kampung gitu loh, itu yang coba tak banggakan lah, aku bangga hidup di kampung gitu. Karena jelas kalau sudah paling hubungan interaksi antar individu antar keluarga itu kan ya di kampung, tatanan nilai-nilai sosial itu yang hmm, paling real kampung gitu. Itu yang akhirnya Anwar anak kampung gitu loh. hmm, Ketika hmm, hmm. itu dulu awal-awal waktu masih remaja, ketika Malu. bergabung dengan karakter tak branding aktivis kampung gitu ya. Jadi Hmm, nyoba branding ketika Karang Taruna ini nggak keren, tak keren ini jadi aktivis kampung. hmm, Kenapa? hmm, Ya kita nggak kampus. Ya kalau ada aktivis kampus kenapa nggak boleh ada aktivis kampung kan gitu. Terus hmm, hmm, pas lagi ketika berbicara tentang akademi pengembangan SDM, hmm, aku hmm. bikin kampung institut gitu. Pokoknya semua kampung aja gitu. Ketika orang berbicara tentang Kampung sebuah jalan-jalan, brand ya. Akhirnya kampung itu kamu angkat brand seperti halnya ketika ngomong contohnya aku ngomong pemulung gitu kan. Jadi ya pemulung dibawa pada tingkatan yang sudah ada keintelektualannya di situ, di dalamnya ada manajerialnya gitu kan. literasi. Keren. Ada literasinya, benar. Yang sudah ngomong apa namanya? Sudah ngomong tertata gitu kan. Dalam tanda kutip kan sudah tertata, yang tidak tidak pure, tidak natural, yang begitu aja selama ini orang tahu gitu kan. Betul Mas, betul. Mm-mm. Makanya waktu Jadi dirimu pertama kali kalau boleh tahu ini pertama kali aktif di Karang Taruna ya? ya, ya Karangtuna. Karena ya wadahku di situ gitu. Maksudnya Ya, wadah yang terus ada. Karena mm, aku kan kuliah Mas. Jadi aku mm, nyari energi yang gede ini tak tumpahin kemana gitu loh. mm, mm, Karena lingkungan waktu itu ya, lingkungan hidup, terus mm, sosial.
Oh, ada nih, Hmm, negara sudah menyediakan namanya Karang Taruna di hmm, desa, di RW, di hmm, kampung. Ya, itu jadi hmm, wadahku untuk ngelimpahin energiku yang kegedean gitu loh. hmm, hmm. Kalau guyonan gawe mas, laga itu lah laga. Golongan yang laga. Ya, Iya, iya, iya. tak tumpahin di situ. Akhirnya Lalar gawe itu. kita ide-ide referensi dari luar, apa yang Hmm, ada di kampus, tak kawinin nih, diadopsi, di hmm, aplikasi kampung. hmm, Makanya naik kelas itu namanya Kampung Institut. Terus naik kelas lagi hmm, ketika ingin bisnis development service gitu ya, pelayanan untuk pengembangan bisnis berbasis kampung. hmm, hmm, Aku namanya jelajah kampung, terus hmm, optimasi kampung. Pokoknya semua dari kampung itu tak kawin-kawinin gitu loh, ekosistem dan segala macamnya. hmm. Nggak tahu, mungkin Berarti ada. pertama, pertama yang kamu garap saat itu secara teknis apa? Jadi Secara teknis, jadi kan kamu pengen ngangkat sebuah nilai gitu kan? ya, Pengen memberikan nilai tambah gitu kan? Add value gitu kan? Pada ya. kampungmu. Bisa diceritain nggak kampungmu ini di mana? Yang itu mayoritas orangnya seperti apa? Aktivitas usahanya itu, sorry, aktivitas pertaniannya di bidang apa gitu? Mungkin kamu bisa ceritain. Ah, ini yang intens aku garap ini teman-teman petani apel, Mas. Karena aku Apel ya? hidup di Hmm, Bali. hmm, Jadi, hmm, hari ini kami terlembaga. Jadi setelah 2 tahun, setelah 2 tahun, hari ini bahkan ini hmm, sore juga mau rapat sih sama teman-teman koperasi. Kita hmm. berlembaga dalam bentuk koperasi karena apa? Oh, Kita keren, sebut keren. koperasi produsen. Kami ini kumpulan Hmm, petani yang hmm, ini notabene ya memang sudah ada kelompok-kelompok itu yang hmm, dengan metode di pembinaan dan segala macam. Tapi kami pingin lebih lah. Kami pingin ada lompatan-lompatan yang itu kami hmm, tidak dibatasi regulasi-regulasi yang kalau hmm. ada di dalam Nggak, kelompok atau gapoktan. hmm, Makanya independen perkumpulan yang diakui oleh negara untuk berbadan usaha dalam bentuk perkumpulan Berserikat ya, koperasi, berserikat Mas. dan dalam ukuran ekonomi gitu ya. Itu Ya, itu koperasi kan. gitu kan. Hmm, Makanya kebetulan idenya dari saya waktu hmm, itu 2 tahun yang lalu akhirnya mendorong lah namanya prakoperasi. Pemetaan backgroundnya dari mana? Jadi backgroundnya adalah ketika hancurnya harga apel di Batu. hmm. Jadi hancurnya harga Oh, apel jadi di Batu. ini berdasarkan kejadian real bahwa hancurnya harga apel di Batu. Padahal apel itu sebenarnya kebutuhannya besar, terus Betul. kemudian produsennya yang bisa nanam apel itu juga tanahnya juga nggak bertambah, sebenarnya malah kurang gitu kan. Tapi anehnya yang terjadi adalah harga seperti di tempat-tempat lain di Indonesia ya, jadi itu aslinya barang mahal, di luar itu harganya luar biasa mahal, tapi anehnya itu tidak punya harga di tempatnya gitu. Iya. Jadi Berarti itu yang tapi kamu hadapin. Nah, terus, setelah dianalisis ternyata hmm, yang dimaksud hancur itu ketika harga operasional untuk memproduksi atau hmm, hmm, membudidaya apel ini tidak tidak imbang sebanding dengan di harga yang harga dijual. pasar. Nah, karena Betul, betul. kerentanannya buah apel itu adanya buah-buah yang lain ketika panen raya, Hmm, misalnya mangga. hmm, hmm, Terus yang kedua adanya impor, buah impor gitu ya. hmm, hmm, Jadi setelah dihitung-hitung sebenarnya persoalan mendasarnya adalah di tingginya harga produksi atau ini hmm. bukan di tingginya operasional operasional cost Ya, yaitu pupuk obat-obatan gitu. di mahal di itu. Iya dihitungnya. Nah Ya, ternyata seperti karena gini sih ya, sorry aku putus. Jadi seperti yang aku dengar dari beberapa petani, karena aku juga punya beberapa temen tuh emang petani apel ya, di ya, Batu, ya, di Pujon, di mana di Tumpang, betul. Poncokusumo, sampai ke Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Rata-rata memang apa namanya, dari awal orang itu bertani sudah diajarin salah, dalam tanda kutip salah. Jadi ketergantungan mereka terhadap pupuk kimia dan kemudian ketergantungan mereka terhadap apa namanya industri Obat pestisida itu juga memang obat-obatan pertanian itu
memang diciptakan gitu. Dan kalau seolah-olah bahwa kalau tidak memakai itu akan tidak sukses nanti saat panen. Sehingga sampai dibela-belain sebenarnya mereka utang ke perbankan hanya bukan untuk apa, tapi hanya untuk utang obat-obatan yang belum tentu nanti ketika itu jadi pun pas panen pun belum tentu itu laku dijual gitu kan. Sampai saudaraku ini juga ada sepupuku ini juga nanam apel di Nongko Jajar juga sampai dia panen sendiri, sampai dia bawa sendiri truknya, dia jual ke pasar induk di Jakarta hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan selisih jual yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan padahal resiko dia bawa kendaraan ini kan luar biasa mahal hanya untuk supaya dia laku sedikit lebih mahal daripada pasaran yang berada di tempatnya panen gitu kan. Dan itu hampir terjadi di semua komoditas pertanian sih. Memang seolah-olah negara ini memang dibuat kalau perlu jangan usah bertani aja lah. Kamu cukup membeli, berjual beli barang pertanian. Kalau perlu beli yang produk impor aja karena lebih murah. Karena di balik impor itu juga ada komisi buat yang impor. Gak tahu siapa yang impor atau yang memberikan regulasi impor. Hal-hal ini yang mungkin kamu udah tahu, tapi kamu kadang nggak bisa ngomong detail, aku yang ngomongin gitu kan. Iya, jadi itu hitung-hitungan itu akhirnya di teman-teman kesoprasi ini sadar lah selama ini buat ngecer, ya jelas mahal. Iya Kita betul. ketemu dengan satu merek, ya jelas dimainin sama sales gitu kan. Kalau kita berhimpun lah, jangan sendiri-sendiri gitu loh. Betul. Ada apa ya, kita ini punya guyup, rukun, tapi kadang paradoknya kalau disuruh bersaing dengan temennya sendiri seneng gitu kan. Kalau udah usaha gitu loh. Kalau kenapa enggak? Beraninya cuman malah ini bersaing sama temennya sendiri, eker-ekeran sama temennya sendiri. Jeleknya kan gitu. Bukan guyup untuk bersatu, untuk saling menguatkan. Makanya di apa ya, dari jelajah kampung itu akhirnya ya udah berhimpun dong dalam bentuk yang real, apa koperasi itu udah paling ADART yang itu tertinggi segala macam itulah. Dan berbadan hukum gitu kan ya, sehingga apa yang dilakukan itu juga secara hukum ada legalitasnya gitu kan, ada perlindungan secara hukum. Koperasinya apa namanya bro? Koperasi Bolo Tani Makmur. Bolo Tani Makmur. Itu daerah di apa sih daerahmu itu ya? Sebenarnya kalau aku sendiri kan tinggalnya di Desa Pesanggerahan ya, dekat Balai Kota. Tapi kalau yang koperasi dudukannya di Koperasinya Junggo, di mana? Tulungrejo. Lah iya. Junggo arah ke apa namanya? Atas itu loh ya. Coba Talun, ngomong Cak Ngele. Ke arah ke Dresel gitu-gitu kan ya? Iya, di Cangar. Ya, di Cangar. Iya, tinggi ketinggian. Itu backupnya sampai petani di mana? Sampai petani di mana? Di batas Kota Batu sampai ke mana itu? Ke Kurang Kuali gitu masih? Apa cuman di kota? Ada. Sampai ke sana. Sampai ke sana ya. Anggota kami salah satunya orang sana, Sumber Berantas. Oke. Jadi sampai di istilahnya di daerah yang berbatasan langsung dengan Mojokerto pun ya gitu kan ya. Gitu ya logikanya ya. Oke. Terus yang pertama kali memang untuk backup apel aja apa terus sayur apa komoditas lain? Sebenarnya sih horti ya. Jadi tapi aset terbesar di anggota aset terbesar kami itu 500 hektar kebun. Kita dan mau terus berkurang ya? Yang sudah ada lah. Dan terus berkurang ya? 500 hektar dan terus berkurang gitu kan? Iya, itu makanya. Ya, jujur kan gitu. Paling enggak jangan berkurang deh. Kalau perlu bertambah, tapi kayaknya sulit ya kalau bertambah bro ya. Ya, kita optimasi di produktivitas. Akhirnya gitu. Terus. Kok ini menarik ini, aku keren. Aku seneng ngomong sama berbau teknis gini. Terus. Sorry. Ini lagi di tempatnya
teman-teman koperasi. Jadi sebenarnya mau rapat, jadi udah mulai berdatangan. Agak berisik ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Ya itu, akhirnya secara kelembagaan kami berhimpun, berkelompok, kemudian SDM belajar gitu ya, berbagi. Mulai dari 29 kota yang punya aset sekitar itu. Ada beberapa komoditas lain yang sedang kami jalankan unit usahanya untuk bergening, minimal nggak beli obat ngecer gitu lah. Pelan-pelan nanti sambil melibatkan akademisi. Sambil nanti akhirnya punya suatu saat punya apa namanya semacam kayak apa ya permaculture gitu ya, di mana semua obat semua ini semua bisa produksi sendiri gitu ya. Arahnya ke situ. Karena kita produsen, makanya kita sebutnya ini koperasi produsen, bukan koperasi yang lain gitu. Memang produktivitas Koperasi produsen. direbut nih gitu loh. Ekosistem produktivitas. Keren. Aku banyak catatan yang keren banget. Soalnya terus kemudian aku lihat dirimu terus concern terhadap industri apa namanya, dalam tanda semacam kampung tematis lah ya, di mana jualan kampung bukan, jadi sebenarnya saingannya industri pariwisata kapitalis di Batu sebenarnya sih. Jadi nggak apa-apa, bisnis ya bersaing aja. Iya beda kan, konsepnya beda gitu. Jadi memang bukan untuk sekedar mengumpulkan pundi, tapi dibaliknya itu kan ada nilai yang diajarkan gitu kan. Untuk orang mencintai alam, untuk orang kemudian balik ke kampungnya, tidak malu jadi orang kampung, bahkan kampung itu juga bisa Instagramable kok, bisa kekinian gitu-gitu kan. Itu keren buat aku. Terus yang kamu ajarkan selama ini untuk kampung tematis di Batu, sudah berapa kampung, bro? Yang kamu handle? Ada yang kamu bina atau istilahnya apa ya, didampingi berapa kampung? Fasilitator aja kita fasilitator. That's good. Ada 11, Mas. Ada 11. Berapa? 11? Yang paling sekarang lagi hit apa? Yang salah satu yang paling hit apa? Dari 11. Kampung strawberry. Oke. I know. Gak aku tarik. Lah iya kapan kon ngejak aku nang kono, kampung strawberry itu. Saman kapan nang Batu? Iya, soal anak nang Batu tak kabari -1 ya. Aku mau ke Batu gitu ya. Harus. Itu kampung strawberry, kemudian kedua kampung UKM, Mas. Kampung UKM. UKM di mana itu? Di Rejoso, Junrejo. Kampung UKM ya. Itu 100% warganya nggak ada yang nganggur ini. Oke. Nah, ini kebetulan nanti bisa tak kerjasamakan ya. Aku di daerah Bukit Berbunga situ, Jalan Bukit Berbunga situ ada temen yang butuh di ini malan. Ada yang iklan ya. Tapi Mas jabung, Mas. Iya, jadi kamu pakai udang jabung itu ya? Iya. Aku nggak tahu, soalnya aku ya nggak pernah dikasih, ya nggak pernah disonding, apa biarin lah. Nggak pernah dikasih. Gimana? Ya gimana aku mau pakai gitu? Daerah situ, kalau memang ada kamu UKM, di situ ada tempat di mana tempatnya bisa, beliau tuh pengen tempatnya diisi. Terus kemudian kalau memang ada, bahkan sistemnya nggak usah sewa, nanti tak sambungin ke dirimu ya. Itu keren. Kalau memang ada kamu UKM. Mas diprotes, gak tahu nang jabung jare. Enggak, sebelum aku dikirimin aku nggak mau ke sana, biarin. Terus di Bukit Berbunga, Mas, Sidomulyo Batu ya? Nanti tak habis online ini tak kamu tanya, ntar tak kasih kontaknya biar hubungan sama beliau. Beliau ada tempat dan senang sekali kalau ada yang mau meramaikan. Terus sistemnya nggak usah sewa, cukup di bagi hasil aja. Gitu sih.
Tak sambungin. Nanti tak sambungin. Ya, Terus jadi ini War, aku apa namanya juga pengenku gini sih. Aku nanti kamu cari explore beberapa tempat yang bisa jadi apa? Mereka kurang disiplin buang sampah. Kita cari sampahnya, terus kita buat jadiin sesuatu. Terus kita tunjukin nih ke orang yang sana. Ini loh kalau mau dijadiin ini sampahmu itu loh aslinya mahal, bisa jadi sesuatu gitu. Nanti kita kolaps deh. Kita buat kayak gitu. di Malang, Masuk kan? di Malang ada. Di Batu juga nggak apa-apa. Yang Enggak, yang hmm, kebetulan semalam, tadi hmm, malam hmm, aku diundang silaturahmi hmm, lah ke hmm, Kampung Bes Kemirahan, Tunjung Tunjung Sekar, hmm, Kota hmm, Malang. hmm. Ya tahu lah. Jadi Aku warga daerahku. kampung di sana Hmm, hmm, itu salah satunya pingin jadi apa ya, kampungnya itu untuk pengolahan limbah lokal gitu loh. hmm. Oke, Salah siap. satu gerakannya itu. Hmm. Sampahnya belum tertangani. Ya salah Nah, sopo Kak Undang. Ya, ya bro ya. ya iyo Hmm. nggak tahu undang-undang mas, Diki. Kak tahu diundang nggak tahu. Jarno. Jadi apa namanya? Mungkin aku yang pengen tahu lagi nih. Setelah beberapa kampung tematis kamu fasilitasi gitu. eh Apa namanya? Yang terjadi apa yang kemudian terjadi gitu? Apa ada nilai tambahnya? Apa ada sesuatu yang jauh lebih baik itu di mananya? Jadi yang paling mendasar memang di Hmm. tata kelola ya. Jadi Tata goalnya kelola. kita ini kan semua sejahtera mas. Hmm. Yang kesejahteraan itu 3 aspek, secara alam, secara Hmm. sosial, kemudian secara Hmm. ekonomi itu kesejahteraan itu berimbang. Hmm. Paling mendasar mulainya harus dari tata kelola yang baik, karena kalau nggak ada tata Betul. kelola, aturan main, nggak ada Hmm. ini norma-norma itu nggak akan ada gitu. Jadi yang Hmm. paling banyak kami sampaikan ke sedulur-sedulur di kampung itu bagaimana Hmm. tata kelola yang baik, kelembagaan yang Hmm. baik. Karena di sana kalau kita berhimpun dan berserikat itu Hmm. punya output, punya visi, punya goal itu kendaraannya di situ gitu. Jadi nggak Betul. sporadis lah. Betul. Pendek-pendek sekali Bio bikin sesuatu banyak gitu loh. Tapi Hmm. sampai berapa panjang energi kita, kemudian Betul. timeline kita waktu mas. Kalau ada Betul. tata baik itu bisa diwariskan, bisa diduplikasi dan bisa Hmm. diinternalisasi oleh warga yang lain gitu loh. Betul. Itu yang paling tidak nilai-nilai, karena banyak muncul itu yang di awal muncul itu misalnya kalau ngomongin kampung UKM adalah tantangan generasi di bawahku ini mau nggak sih meneruskan usahaku gitu loh. Ya, itu trouble-nya. Seperti yang aku Kebanggaan. bilang tadi. Uh, Seperti yang aku bilang tadi, pertanian ini kalaupun kita masih tertarik, belum tentu anak kita mau. Bahkan sekarang di kantung-kantung sumber daya manusia itu penuh. Itu malah mereka itu memilih untuk keluar ke kota dan mereka bangga karena dibayar UMR, apa namanya, di UMK gitu. Terus kemudian mereka kerja di apa minimarket itu mereka jauh lebih bangga seperti itu. Padahal mereka kehilangan nyawa mereka. Mereka adalah petani dan anak petani dan suatu saat dia harus mewarisi tanah pertaniannya gitu. Jadi ya sampai ada guyonan gitu Pak. Tanah itu kan cocok-cocokan, ono yang cocok di kayak nandur apel, nandur iki, ya terus ono cocok di dol. Lah, ini yang terakhir ini yang menakutkan kan. Ini terjadi karena banyak anak-anak petani itu memang akhirnya tanahnya dikelola itu memang cocoknya dijual akhirnya. nggak Cocok dijual dijual. apa komoditasnya di dol tanah. Iya dijual tanah. Jadi miris gitu lihatnya. Karena tanah pertanian itu sebenarnya ruh dari semua tanah yang ada. Tapi ruhnya itu semakin lama makin dihilangkan hanya karena mengambil keuntungan sesaat, uang yang lumayan besar sekarang, tapi tidak peduli nanti nasib ke depan
Padahal tanah pertanian tuh makin lama makin makin tidak bisa terbeli gitu. Ya, ya. Mestinya diwariskan, tidak untuk dijual. Itu sih Makanya, kalau buat aku. ya. Jadi makanya dari jelajah kampung itu akhirnya Hmm, nggak sekedar konten gitu loh, tapi hmm, bahwa ada hal aset-aset terbaik yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, ataupun di pusat perkotaan itu yang nilai-nilai itu yang mau kami coba untuk optimasi lagi, kita angkat lagi, hmm, kemudian kita hmm, internalisasi iya. bersama-sama, tapi artinya sekali Terus lagi itu ke warga setempat gitu. semua dibalikin ke warga setempat karena mereka adalah tuan rumahnya, mereka pemilik tanahnya gitu. Kita Ya sih buat cuman sebatas kita cuman bisa sampai sebatas apa ya, ngasih himbauan, ngasih masukan mungkin itu aja gitu. Tapi semua balik ke mereka. Itu ada temen namanya Rizky Andiki itu, dia pikir saya tidak pernah ke Dewi Sri. Saya beberapa kali jadi tamu di Dewi Sri dan nggak menemukan sosok-sosok itu. Jadi saya kayak oh tamu aja, saya datang pulang ya saya bayar, ya gitu aja gitu. Dan saya tahu di situ sampahnya belum dikelola, saya tahu. Karena saya ada undangan di sana beberapa kali, saya tahu. Mereka aja yang nggak tahu saya. wah, Iya, nggak apa-apa biarin aja. ya 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 ya, Jadi, biarin aja. jadi, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nanti Eh, dijapri terus iya nggak usah nggak usah dijapri, dia kalau emang tahu sopan santun ya dia pasti akan ini apa namanya, dia akan connect lah pasti. Tahu iya kok iya aku tempatnya udah 2 kali atau 3 kali ke sana, termasuk beberapa kali nyamperin teman-teman UKM beracara di situ, UKM kabupaten saya juga ke sana. Dan nggak ada yang ini, nggak ada yang sama sekali nggak ada yang tahu saya juga nggak tahu mereka juga. iya 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 iya. Terus Mas Anwar, apa istilahnya sekarang itu hal yang sudah dirimu lakukan untuk meningkatkan kecintaan terhadap pertanian itu sudah apa belum? Karena buat aku itu urgent sih. Karena Urgent. sekarang anak petani malu jadi petani gitu. Itu buat aku bahaya. Jadi ada dua mas, ada Hmm, dua hmm, yang kami lakukan. hmm, Pendekatannya justru kita dengan pendekatan keluarga. Jadi hmm, masuknya hmm. justru di petani-petani tuanya ini. Jadi orang-orang Oh, tua yang sekarang jadi petani itu hmm. yang kita masuknya di situ. Loh, iya, Kok nggak anak? orang Kok orang tua gini loh. Aku beberapa kali nemu petani ngomong gini loh. Cukup aku aja mas yang sengsara nyangkul, anakku jangan. Aku langsung, loh. Terus ada petani yang nggak nyangkul gitu. Ya apa sih ini? Oh, Pak saya aja mulung, Pak saya aja cari cari botol, cari botol itu kadang berpanas-panas Pak, hanya untuk jadi pemulung Pak saya gitu. Ya maksudnya biar nggak sengsara kayak saya. Ya itu buat aku langsung gini. Aduh kok salah ya, kok salah memandang sebuah nah, pekerjaan gitu. betul. Aku langsung pusing. Lah anak iki yang nggak salah anaknya ketika dia tiba-tiba akhirnya kalau ditanya tanahmu ini cocoknya diapain, ya cocok dijual, itu akhirnya jawabnya anaknya nggak salah, orang tuanya Iya. gitu kan. Nah, itu Mas. Makanya kami Hmm. masuknya bangga dengan profesinya dulu lah, supaya bisa bercerita ke Nah, siapapun. ya makanya orang yang Bangga. terkaya di dunia itu sebenarnya petani. Terus di Indonesia itu karena memang sepanjang tahun ada matahari sehingga tumbuhan tuh bisa berfotosintesis dengan sempurna. Mestinya pertanian di Indonesia itu adalah pertanian terbaik di dunia. Ya, ya. Tapi di mana ada pertanian terbaik ketika ditanya, itu bukan punya petani, tapi punya perusahaan-perusahaan multinasional. Kalaupun ada petani di situ, itu adalah buruh tani, karyawan, karyawan tani. Terus kemudian ketika ditanya siapa di balik perusahaan-perusahaan agriculture besar ini, kapitalis ini, siapa di balik itu? Ternyata ya bukan orang orang pribumi, tetapi ya
apa ya, bisa dibilang mereka itu orang asing gitu, yang mereka gak lahir di sini, mereka bukan nggak punya hak atas tanah ini, tapi mereka nyewa edan. Kalau ditanya nyewanya berapa tahun, 40 tahun, lah kan sampai Ya, aku mati kalau 40 tahun ya itulah itu. makanya itu tadi pendekatannya yang pertama. Terus yang Mm-mm. kedua dengan apa pengenalan industri hilir. Industri hilir terus. Ada banyak diversifikasi produk yang ya kita tahu sendiri lah, karena semua basic Mm-mm. dengan yang ada di mau ada di Mm-mm. showcase, mau ada di warung itu kan semua Mm-mm. yang mau coba Mm-mm. yang anak muda itu seneng gitu loh. Hilirnya dulu, ditambah ini Mm-mm. di hilir. Ya kayak kopi lah Betul. mas. Itu kan anak muda nongkrong di kedai, tahu ada kopi segala macam, Mm-mm. masuknya dari Mm-mm. situ poinnya. Ya, dari apa yang mereka konsumsi, mereka suka. Lama loh aku nggak kamu kirimi kopi, so. Nah, iya, lama kita nggak barter kopi. Lah ya iku. Ya segeralah, Siap, segeralah. siap. Aku punya nih proses wena. Iya. Iya. Dari Gunung Slamet, puncak Gunung Slamet, Jawa Tengah. Mm. Ini yang ku bilang tadi mas, realnya Mm. mas. Ini Mm. semua Mm. yang ditanam di batu. Mm. Sorry. Ini. Ada berapa yang memang pandemi dari batu itu yang memangnya eh, apa endemis istilahnya, Ya. yang apa yang ditanam di batu itu apa aja sih, mulai apa aja sih? Kalau bicara di batu, misalnya ini ada apel, ya, Mm. apel Mm. bubuk, apel bubuk, kemudian ada Mm. stroberi, buah bit, Mm. ada lemon juga Mm. nih, lemon yang Ya buat Allah, iya iya iya, buat diet itu ada ya, semua. ada semua di sini. Dan ini semua sehat, Mm. sehat, diproses secara alami ya. Ya Jadi jadi kita nggak dibuat bubuk ya, diekstrak ya. diekstrak, di cider buat bubuk. Mm. Ada yang lebih ekstrim lagi itu dibuat wine juga. Jadi semacam minuman fermentasi tapi Mm. untuk kesehatan. Mm. Mm. Jadi komoditas yang utama apel, kemudian kopi, Mm. Mm. stroberi, mulberry Mm. juga. Ini nanti tak kirimin lah ke Mas Taufik. Ini aku janji nih ya, Mm. karena live Mm. IG ini janji bahwa Mm. Mm. ini harus coba ini. Ini semua Ya sehat. aku memang sebenarnya punya kepentingan besar gitu, ketika kita tidak punya kesempatan untuk bertani, minimal ada teman yang jual produk-produk pertanian yang asli, at least meskipun itu cuma keripik, katakanlah keripik apel atau apa, itu kita harus support dan kita bantu jual itu keluar. Aku memang mikir arahnya ke sana, minimal apa yang diikhtiarkan sama teman-teman petani itu tidak sia-sia. Jadi pengusaha yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan menjual itu mestinya support, dan aku siap, insya Allah akan apa namanya, emang aku mulai tahun depan ini memang rencananya mau aku support produk-produk asli loh ya. Karena yang aku sering sebel itu sebenarnya ngomong apel, katakanlah ternyata apelnya dari mana, bukan dari batu. Gitu, itu satu. Kedua, terus kemudian ketika itu dikemas, ini produknya apel, begitu ditanya, aslinya bukan apel kok Mas, Esen. Biadab nggak kamu? Terus apa gitu? Maksudku yang benar-benar ekstrim, yang memang asli petani yang produk, kamu tinggal kasihkan ini loh barangnya Mas. Aku yang akan membranding, aku yang akan bantu jual. Itulah aslinya. Ya, selain itu juga tentang ini Mas, tentang wawasan. Kayak aku bilang ketika pertanyaan tadi apa petani apa pengusaha, aku bilang harus pengusaha. Petani harus itu pengusaha. Betul. Hitungan rumusan bisnis itu ya nggak semua, karena petani ini kan sebenarnya entrepreneur. Benar. Nggak punya rumus manajemen bisnis yang rigid dan segala macam itu. Makanya selalu tekor. Iya benar. Benar. Dan memang kalau buat aku sih kedepannya memang
yang bikin tekor itu sebenarnya Mas tidak bisa membranding barangnya untuk dia jual untuk lebih tinggi nilainya Mas. Ya, Gitu loh Mas. Mereka tidak bisa. Sekarang bayangin Mas, kalau kita beli wine apel luar negeri vinegar itu satu satu apa 100 milinya itu kayak harga parfum Mas. ya, Nah, terus kalau bikinan sini mau dijual seharga pula ditawar sama orang. Makanya kita kan nggak jualan yang kalau bisa kita nggak jualan sama sama orang-orang yang nggak ngerti taste, tapi balik lagi desain produk kan juga harus riset terus. Soalnya kalau masih sorry to say bahwa yang dilakukan sama teman-teman petani rata-rata kualitasnya biasa, tapi minta harganya luar biasa. nah, Nah, kan itu trouble-nya. Makanya entah kemasannya yang diperbaiki, entah bagaimana menjualnya. Terus kalau nanti ditantang kapasitas gede ada, orang no, berbatas. Kan ya repot juga. Jadi kan memang kalau buat aku sih aku punya strategi gini. Kalau memang ini dikit, ini emang ya jangan jual murah. Langsung kita ngomong bahwa ini dalam 1 tahun kita cuma bisa memproduksi sekian, sedangkan taste-nya sudah bagus sehingga memang terbatas. Mau seperti apapun supply-nya memang nggak bisa banyak. Ya bilang nggak bisa banyak gitu loh. Nggak usah ngonok-ngonok no gitu. Tapi taste-nya yang berkarakter gitu. Apapun itu gitu. Ya kan perlu desainer produk gitu kan, perlu desainer branding gitu kan. ya, Karena kalau nggak seperti itu ya akhirnya padahal bubuk itu sebenarnya apapun kalau dibubuk itu kan sebenarnya keren gitu kan. Tapi kan sekarang balik lagi sama bubuk yang esek-esek ini anak kita yang jual beli 500-an mati itu bubuk itu. Sehingga kan kita mau di posisi mana gitu kan. Sehingga ya, kita mau di posisi mana. Kalau memang mau bersaing seperti itu ya kita buat yang kayak itu emang dari gula itu. Kalau emang kita mau murah, cuman kasih esen. Kalau itu cuman dikasih sebagian produk aslinya. Kita mau bersaing itu jualan gula. Tapi kalau memang kita mau jual bubuk yang memang ada manfaatnya ya beda lagi. Itu sih kalau buat aku kayak gitu. Itu yang mungkin yang belum ada yang garap karena memang nggak ada pebisnis di situ gitu loh. Petani aja karena pebisnis ada pebisnis yang oke, akhirnya apa? Cari kaya sendiri, nggak mau berbagi sama mereka gitu. Kan repot juga gitu. Ya nanti nah, pelan-pelan kita bangun. ini deh, kapan nih ke koperasi? Siap, nanti sesegera mungkin lah. Soalnya ini bagian dari pribumi yang mau maju, pribumi yang mau tumbuh. Ya, Gitu loh. Ya memang kita harus bersatu, nggak bisa enggak. ya, Ya pelan-pelan nanti produknya dibawa ke level profesional di mana kita ya mau jual ya langsung jualnya ya memang nggak jual di sini, nggak saingan sama orang sini, jualnya jauh, jangan jual di sini sih buat aku kayak gitu aja sekarang. Regulasinya kita kalau memang perlu perizinan apa segala macam ya, yang penting ini sudah bisa dijual di luar karena selama ini aku pengalaman kan jual bukan barang untuk dikonsumsi Mas, jadi kan lebih gampang. Kamu pesen, aku yes, aku jadi, aku kirim. Ya langsung ke kantor pos beres selesai. Tapi kan kalau barang yang dikonsumsi kan mungkin agak ribet. Tapi kan bukan berarti terus kita diem terus nggak gerak. Kita akan cari cara, cari celah. Kalau memang kapasitas kita terbatas ya, buat aku ya memang kita jual emang terbatas. Makanya itu harganya nggak bisa mahal. Ya sama ketika Ferrari itu nggak bisa buat mobil sebanyak Toyota, nggak bisa buat mobil sebanyak Ford. Makanya dia jual satu mobilnya 19 miliar, 20 miliar. Kan buat gitu aja, tapi kan langsung brandingnya dibuat luxurious, taste-nya juga luxurious gitu loh. Termasuk ini tadi, kita ini buat produk ya memang luxurious semua. Kalau perlu seperti itu sih buat aku. ya, Bayangin kopi apel, kopinya dibubuk, apelnya dibubuk, di mix, sehingga menghasilkan taste kopi apel. Kan belum diriset. Padahal bahannya ada kan. Lah ya itu Mas. Makanya nanti aku pelan-pelan kita buat lah, kita
kita buat, kita pelan-pelan kita jadikan ini laku gitu loh Mas. Bisa dijual gitu. Karena kalau sampai mau buat produk petani produsen apapun, kalau nggak dibantu sama orang yang memang ahli jualan, ya nggak dihargai. Mas. Betul, betul Nah, Mas. kalau udah ahli Mas, meskipun sampah botol plastik Mas, harganya jutaan Mas. Ah, gitu loh. Ini kan Nah itu, ya kan ah, kolaborate. Kalau nggak kolaborasi kan nggak bisa Mas. harus kolaborasi, makanya tak Iya tunggu nih. benar. Siap siap. Ya nanti insya Allah kita segera ini. Terus Sampah ke dia bisa depan Hah? Kenapa? lah iya, iso payu. Lah iya Nah, makanya. Lah apalagi apel yang nggak di dunia manapun apel batu itu kalau buat pie apel itu terenak. nah, Nah, trouble-nya ketika aku ada beberapa temen pernah tak tes dicoba di kulitnya itu memang pestisidanya di atas ambang batas. mm, mm. Terus pupuk pupuk daunnya juga yang disemprotkan tuh bahan kimia, mereka yang nggak mau. Ya. Jangankan itu ini aman, ulat aja nggak mau Mas katanya. Itu kan juga harus kita perhatikan kan gitu. Masih Ya, PR-nya masih banyak gitu kan. Ya tapi kita harus mulai jual gitu loh. Rokok itu berbahaya bagi kesehatan laku kok. Kan bagaimana iya, kita masuk? Bagaimana iya, kita masuk? Bagaimana kita masuk? Bagaimana kita membranding produk kita? Kalau buat aku sih seperti itu buat aku. Rokok itu jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan tapi sampai hari ini laku. industri Dan itu ya besar. iya industri besar dan menjanjikan dan masa depan bukan berarti perokok tambah dikit. Makin bahaya makin banyak yang rokok. Nah, kan bagaimana cara memasukkannya? Branding itu gimana cara memasukkannya buat aku. Terus kemudian Mas, kecintaan anak-anak kita terhadap pertanian itu yang sudah dilakukan koperasimu apa Mas? Karena itu bentuk antisipasi Mas. Ya, jadi hari ini di desaku itu pendekatannya lewat urban farming, Mas. Itu yang mudah. Jadi Keren. kita kenalin pertanian-pertanian yang pakai teknologi yang seru, yang fun. Aquaponik, hidroponik gitu kan. Ini udah jalan 3 tahun. Jadi ada namanya kalau Instagramnya Batu Urban Farming itu hari ini yang lolos anak muda di Desa Pesanggerahan sana. Salah satu dampak positif WFH ini apa? Sekolah homeschooling. Ini Banyak anak-anak yang belajar di situ. iya, banyak. Jadi dari tempat belajar secara real, belajar menanam. Yang tadi pernah pegang. Nah, menarik justru ada beberapa sih anak-anak petani yang sebelumnya nggak pernah sama sekali, bahkan enggan untuk ngobrol sama orang tuanya Mas, tentang pertanian. gak usah zaman anak sekarang Mas. Zamanku ini, temanku sekolah ini banyak anaknya raja-raja apel mulai dari mulai dari Batu, Jajar. Pujon, sampai Gubuk Kelaka sana, sampai ke Nongko Jajan. Itu mereka anak-anaknya raja apel semua. Meti apel aja loh Mas, nggak pernah Mas. Gimana? Karena mereka nganggap ya ada buruh, ada ini. Ini keren. Batu Urban Farming tak ke sana ini juga. Ntar nanti tak sempatin ke sana. Ini Harus, keren. harus. Keren. Itu anak muda semua di bawah usia 20 tahun yang akhirnya mau, oh ternyata bertani itu gini. Oh ternyata ada hasil dari ya 10.000, 20.000 dari kilo-kiloan itu paling tidak mereka ngerasain gitu loh. Nikmatnya megang uang dari tanamannya yang dirawat, dideder sampai jadi tumbuh. Itu namanya tumbuh bersama lah ya aku bilangnya ya. Jadi kayak belum sama gitu loh. Dari benih Iya sampai masih ini. Iya ini kan benih mulai masih dikasih semacam busa itu kan. Busa sama keren. Ini ngajari anak kecil. Kalau dulu aku sama bapak ibuku itu aku beruntung banget. Jadi aku tuh dikasih lapangan gitu sebesar lapangan bulu tangkis itu tanah. Jadi aku di sana itu aku masih inget banget diajarin nanem singkong itu masih kayak gitu aku kecil. oh Makanya seru ya. makanya itu.
Jadi aku nanam singkong. Jadi aku tahu bahwa singkong itu harus dipotong dulu dahannya terus kemudian ditancepin. Sebelum itu diolah dulu. Itu aku tahu gitu. Meskipun aku nggak tinggal di desa gitu. Karena orang tua aku mau gitu fasilitasi aku kayak gitu. Ya, Punya apa namanya? Punya angsa terus kemudian ayam gitu. Makan ayam gimana? Tahu aku. Jadi nggak asing gitu loh. Meskipun bapakku murni pedagang. Iya dan aku pengen sih ini ke depan tuh kita ngomong ini. Buat aku bisnis sukses pun, ekspor apapun, impor apapun, kalau secara pertanian kita nggak melek, ini bahaya, iya. bahaya. Kita ini akan dijajah kedua kalinya, di mana tanah kita nanti yang ngelola bukan kita. Bahkan untuk jadi apa namanya, bahkan untuk jadi buruh tani pun kita lo nggak bisa, kelak itu bahaya kan. Ngeri jangan sampai deh. Terus Jangan emang. apa mas bisa dirimu apa namanya share apa Ya, experience-mu mungkin di ujung acara ini, ngobrolnya jadi seru nih. Hmm. ya kok ini kenali lingkungan terdekatmu. Jadi Hmm. kenali Hmm. nilai-nilai terbaik kearifan Hmm. lokal, Hmm. norma budaya yang ada di sekitarmu, Hmm. dimanapun itu ya. Enggak Keren. mau hidup itu masih di keluarga ataupun nyewa Hmm. di kampung lain, di Hmm. mana bumi Hmm. dipijak di situ dijunjung. Kang dijunjung tuh. Yang baik kalau memang bisa optimasi Hmm. dan tempatkan bahwa diri kita ini pembelajar gitu, bukan guru yang menggurui, tapi kita ini Hmm. pembelajar apa yang ada di sekitar kita. Itu aja Hmm. penempatannya. Di situ Keren. makanya jelajah itu alhamdulillah bisa diterima oleh By the way banyak. kemarin kamu demo soal apa? Oh ya, itu kebetulan juga karena itu kan di desaku, Mas. Hmm. Ada paradoks sih sebenarnya. Jadi Hmm. demo sesuatu hal yang dulu justru kami mulai sendiri. Aku merasa bertanggung jawab karena aku dulu Hmm. memulai untuk dorong anak-anak mudanya mengenali aset terbaik yang ada di lingkungannya Hmm. Hmm. untuk jaga kawasan hutan lindung mata air gitu. Oh iya, itu lingkungan, ngomong lingkungan nggak bisa ditawar, bener. Dan Hmm. tapi dalam perjalanannya ada ya godaan ya, namanya hidup ini kan ada malaikat ada iblis, itu godaan tentang investasi itu masuk gitu loh ketika kami mencoba melakukan gerakan-gerakan konservasi di satu kawasan. Akhirnya Hmm. masuklah yang namanya orang bawa uang, yang di Pasti situ kalah. akhirnya iya kami akhirnya apa istilahnya, kami memisahkan diri secara kelompok lokal tadi, terbelah jadi dua gitu, terbelah, ada yang pro investasi, ada yang tetap pro konservasi. Di proses Nggak bisa. perjalanan Selama itu selama selama investasi itu pihak lain, mereka tidak akan peduli sama. Itu buat nggak prinsip. mas, nggak kenal asal Men, usul karnya nggak tahu, lokalnya. nggak Terus tahu. kami beberapa kali mediasi sebenarnya mengingatkan karena itu masih saudara kita sendiri dengan cara-cara wong deso, rembuk, Hmm. mediasi gitu ya. Tapi ternyata virus tentang kapitalisme itu kan udah kemana-mana ya. Jadi nggak hanya ada di orang kota, tapi orang desa pun Termasuk bisa. sosialis sekarang juga sudah pinter jadi kapitalis, Mas. Jadi sekarang ini nggak ada kapitalis, nggak ada sosialis. Udah abu-abu Yang ya, ada mana? itu ya memang sudah bukan zamannya. Yang pasti sekarang sumber daya alam itu makin sedikit, sehingga siapa yang paling licik dia yang bisa ngambil untung. Itu aja Ya, sih sebenarnya. ya, Permasalahan kita adalah orang sering ngambil untung kita. Kita nggak pernah ngambil untung manapun. Itu aja sih hmm. buat aku. Hmm. Ya ngomong gitu jadi emosi. Udahlah, stop. Ya, ya. Mending kita kerja aja, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Uh, Kita akan, ya next lah, nanti di dunia nyata kita akan berperang melawan ini semua. Pelan-pelan. ya, Jadi itu mas.
ya ini pertanian itu sebuah pertahanan negara paling akhir dan paling harus kita bela mati-matian. Dan ke depan semoga kita masih bisa mewariskan tanah yang masih layak untuk ditanami dan anak-anak kita juga tidak malu untuk itu bertani. Itu sih buat aku. Terima kasih untuk Mas Anwar untuk pencerahannya, untuk informasinya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang gabung. Semoga ini bisa diambil manfaatnya dan insya Allah Mas next kita rock and roll gitu kan, Iya. buat kemajuan kita semua. Siap. Kita tunggu. Siap. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.